Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Melani, NPM 18510100344. Saya mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha tani. Sebelum saya menjelaskan tentang analisis usaha tani dan memberikan contohnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan usaha tani. Jadi, usaha tani ini adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang diperlukan untuk memproduksi pertanian seperti tanah, air, teknologi pengolahan tanah, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah, dan sebagainya. Usaha tani ini dapat berupa usaha bercocok tanam atau peternakan. Nah, disinilah peran analisis usaha tani, yaitu menghitung semua komponen biaya, pendapatan, serta keuntungan yang diperoleh. Jadi, yang dimaksud dari analisis usaha tani di sini adalah ilmu terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil maksimal. Sumber daya itu adalah lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Maka dari definisi yang saya kemukakan tadi, analisis usaha tani dikatakan sangat penting untuk mengukur efisiensi sumber daya yang digunakan. Produktivitas usaha tani semakin tinggi bila petani atau produsen mengalokasikan faktor produksi berdasarkan prinsip efisiensi teknis dan efisiensi harga. Faktor produksi dalam usaha tani memiliki kemampuan terbatas untuk berproduksi secara berkelanjutan, tetapi dapat ditingkatkan nilai produktivitasnya melalui pengelolaan yang tepat. Misalnya, faktor produksi lahan. Faktor produksinya sendiri di sini ada 4, yaitu yang pertama itu ada tanah atau lahan atau alam. Tanah ini merupakan tempat tumbuhnya tanaman, tempat tanaman mengambil zat-zat hara, dan tanah juga adalah yang subur dan kurang subur. Sementara berdasarkan statusnya adalah lahan milik sendiri, sewa atau garapan. Nah, yang kedua itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah energi yang dicurahkan dalam suatu proses kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Tenaga kerja manusia baik laki-laki maupun perempuan ataupun anak-anak bisa berasal dari keluarga ataupun luar keluarga. Ukuran tenaga kerja biasa diistilahkan HOK atau hari orang kerja. Nah, yang ketiga itu ada modal. Modal itu dapat berupa uang, tanah, bangunan, tabungan, saprodi, peralatan pertanian, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada manajemen, yaitu kemampuan mengolah 3 faktor produksi sehingga menghasilkan produk yang maksimal. Kemudian selanjutnya, sebelum saya memberikan contoh tentang analisis usaha tani, saya akan menjelaskan tentang penerimaan usaha tani, produksi, dan pendapatan. Yang pertama, penerimaan usaha tani. Penerimaan usaha tani merupakan hasil kali total produksi dengan harga satuannya. Sedangkan produksi adalah total hasil dari usaha tani yang dinyatakan dalam bentuk fisik. Sedangkan pendapatan merupakan selisih antara total penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan selama berlangsungnya proses produksi dari usaha tani. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang analisis usaha tani. Contoh yang saya akan berikan yaitu contoh analisis usaha tani cabai. Nah, di sini saya akan memberikan analisis usaha tani. Nah, ini yang saya pakai adalah analisis usaha tani cabai. Ini merupakan perhitungan untuk 1 tahun. Yang pertama kita cari adalah biaya produksi 1 tahun. Yang pertama, sarana produksi. Yang A, benih sebanyak 35 pak. Berat dari 1 pak benihnya yaitu 10 gram. Kemudian harga satuannya yaitu 10.000. Kemudian 10.000 itu dikali 35 pak dari jumlah keseluruhan benihnya, yaitu berjumlah 350.000. Yang B, pupuk kandang. Jumlah keseluruhannya yaitu 20 ton. Kemudian harga satuannya 40.000. Kemudian dikalikan 40.000 dikali 20 ton berjumlah 800.
Kemudian selanjutnya C, pupuk buatan. Pupuk buatan di sini ada 5. Yang pertama urea. Urea semuanya berjumlah 150 kg. Kemudian harga satuannya 1.200. Kemudian dikalikan 1.200 dikali 150 kg berjumlah 180.000. Yang kedua yaitu ZA, keseluruhannya berjumlah 400 kg, kemudian harga satuannya 1.400, kemudian dikalikan 1.400 dikali 400 kg berjumlah 560.000. Yang ketiga yaitu TSP, berjumlah keseluruhan 150 kg, harga satuan 1.600 dikalikan 1.600 dikali 150 kg berjumlah 240. Yang keempat yaitu KCI, keseluruhan berjumlah 150 kg, kemudian harga satuan 1.900 dikalikan 1.900 dikali 150 kg, kemudian berjumlah 285.000. Yang kelima pupuk daun 20 liter seharga 15.000. Kemudian dikalikan 15.000 dikali 20 liter menjadi 300.000. Yang D, kapur berjumlah 4 ton, harga per tonnya 200.000, kemudian 200.000 dikalikan 4 ton berjumlah 800.000. Yang E, polybag ada 15 kg, harga per kilonya 7.500, kemudian 7.500 dikalikan 15 kg menjadi 112.500. Yang F, plastik 25 meter, harga per meter 1.500. 1.500 dikalikan 25 meter berjumlah 37.500. Kemudian G, bambu 10 batang, per batangnya harga 3.000. 3.000 dikalikan 10 batang menjadi 30.000. Yang H, pestisida 30 liter, harga per liternya 60.000. Kemudian dikalikan 60.000 dikali 30 liter menjadi berjumlah 1.800.000. Kemudian dijumlahkan seluruhnya menjadi 5.495.000. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu kita akan mencari biaya tenaga kerja. Yang A yaitu pembukaan lahan, ada 40 HKP. HKP itu yaitu hari kerja pria dengan upah 10.000 per harinya. Kemudian dikalikan 10.000 dikali 40 menjadi 400.000. Yang B untuk pengolahan tanah ada 90 HKP hari kerja pria dikalikan 10.000 menjadi 900.000. Yang C, pembuatan bedengan 100 HKP dikalikan 10.000 menjadi 1 juta. Kemudian yang D, pemasangan pupuk kandang 20 HKP dikalikan 10.000 menjadi 200.000. Kemudian yang E, pengapuran 10 HKP dikalikan 10.000 menjadi 100.000. Yang F, penyiapan bibit di persemaian ada 4 HKP dan ditambah 15 HKW. HKW yaitu hari kerja wanita. Untuk wanita upahnya 5.000 per hari. Jadi 5.000 dikali 15 berjumlah 75.000. Kemudian 4 HKP dikali 10.000 menjadi 40.000. Kemudian 40.000 ditambah 75.000 berjumlah 115.000. Yang G, penanaman minimal 5 kali. Ada 20 HKW yaitu sama dengan 100, terus dikali 5.000 menjadi 500.000. Kemudian yang I, pemupukan susulan 50 HKW dikalikan 5.000 menjadi 250.000. Yang J, penyemprotan 100 HKP dikalikan 10.000 menjadi 1 juta. Yang K, panen dan pasca panen ada 20 HKP ditambah 100 HKW menjadi 700.000. Kemudian dijumlahkan seluruhnya menjadi 5.445.000. Kemudian yang ketiga, nilai sewa tanah 1 tahun. Nilai sewa tanah 1 tahun ini berjumlah sebesar 1.500.000. Kemudian yang keempat, gubuk sebesar 750.000. Kemudian alat pertanian habis pakai 1 tahun berjumlah 1 juta. Kemudian dijumlahkan seluruhnya menjadi 3.250.000. Yang keenam yaitu biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini berjumlah 1.419.000. Kemudian
dijumlahkan dengan hasil yang tadi menjadi 15.609.000. Kemudian yang selanjutnya itu B, produksi, pendapatan, dan keuntungan. Potensi produksi cabai dapat mencapai 10 ton per tahunnya apabila diasumsikan tingkat kematian dan resiko lain 10%. Produksi total yang dicapai adalah 9 ton per tahun. Harga cabai di pasar selalu berfluktuasi, namun diasumsikan terendah mencapai 4.000 per kilogramnya. Analisis pendapatan dan keuntungan usaha tani dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan ada 9.000 kg atau 9 ton. Per kilonya seharga 4.000, kemudian dikalikan 4.000 dikali 9.000 kg menjadi 36 juta. Yang kedua, biaya total produksi berjumlah 15.609.000. Kemudian menghasilkan keuntungan bersih sebesar 20.391.000. Sedangkan keuntungan bersih per bulannya yaitu 1.699.250. Hasil dari keuntungan bersih per bulan itu dapat dicari dari 20.391.000 dibagi 12 bulan atau 1 tahun menjadi 1.699.250. Kemudian yang selanjutnya itu ya C, analisis titik balik modal atau break even point. Analisis BEP atau break even point diartikan sebagai suatu keadaan hasil usaha tidak mendapatkan laba dan tidak menderita kerugian. Dari data analisis biaya produksi dan pendapatan serta keuntungan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, total biaya produksi seluruhnya yaitu 15.609.000. Yang kedua, harga cabai di petani yaitu seharga 4.000 per kilonya. Kemudian yang ketiga, total produksi itu sebanyak 9.000 kg atau 9 ton. Yang selanjutnya yaitu rumus BEP unit atau break even point, sama dengan dalam kurung biaya tetap dibagi dalam kurung harga per unit dikurang biaya variabel per unit, atau sama dengan 15.609.000 dibagi di dalam kurung 4.000 dikurang di dalam kurung 15.609.000 dibagi 9.000 sama dengan 6.889. Kemudian yang selanjutnya itu D, analisis efisiensi penggunaan modal atau ROI. Fungsi analisis ROI atau Return of Investment adalah mengukur tingkat efisiensi penggunaan modal yang diinvestasikan pada usaha tani. Rumus ROI adalah ROI sama dengan di dalam kurung penjualan dikurang investasi dibagi investasi dikali 100%. Atau ROI sama dengan 36 juta dikurang 15.609.000 dibagi 15.609.000 dikali 100% sama dengan 1,3%. Angka ini menunjukkan bahwa dari R1 modal yang diinvestasikan pada usaha tani cabai akan memberikan keuntungan sebesar 1,31 rupiah. Kemudian yang selanjutnya itu E, analisis kelayakan usaha tani. B atau C, rasio. Analisis benefit cost ratio biasanya digunakan untuk mengukur kelayakan suatu usaha tani, yaitu dengan cara membandingkan antara penerimaan kotor, hasil penjualan, dan biaya total yang dikeluarkan. Rumusnya yaitu B atau C rasio sama dengan jumlah pendapatan dalam kurung B dibagi total biaya produksi dalam kurung TC. Nilai B atau C rasio sama dengan 2,31, berarti bahwa usaha tani cabai dengan modal Rp1 dapat memperoleh hasil penjualan sebesar Rp2,31. Ini terbukti dengan modal Rp15.609.000 dapat memperoleh hasil penjualan sebesar Rp36 juta atau 230,64%. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi dan perhitungan terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.